Pemirsa Kalam Ramadan Magelang TV yang berbahagia, kita akan lanjutkan bagaimana kisah Rasulullah dalam menerima pemberian anggur tadi. Kenapa Rasulullah tidak memberikan kepada sahabat-sahabatnya? Disinilah dari Rasulullah yang begitu sifatnya, begitu agungnya, mempunyai sifat yang luar biasa. Ketika kemudian sahabat yang memberi tadi pergi, dengan merasa gembira karena semua anggurnya dimakan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah menunjukkan dengan raut muka yang begitu manisnya, cerianya. Disitulah kemudian beberapa sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memberikan anggur ini kepada kami? Padahal tidak biasanya engkau seperti itu. Engkau biasanya adalah memberikan apa saja yang engkau miliki. Rezeki apa saja yang engkau miliki selalu dibagi-bagikan pada kita." Barulah kemudian Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat. "Ya sahabat-sahabat, tahukah engkau bahwa sebetulnya anggur yang saya makan ini adalah rasanya sangat tidak enak, sangat pahit. Bahkan aku," kata Rasulullah, "hampir muntah untuk menahan rasa tidak enaknya anggur ini. Tetapi apakah kemudian kita akan begitu saja? Padahal yang memberi masih di hadapan kita. Tidak mampu, kalau engkau itu kami beri anggur, maka bisa jadi engkau akan jengkel, bisa jadi engkau akan marah, bahkan akan mengatakan, kalau anggur yang pahit diberikan, tetapi yang enak dimakan sendiri." Itulah tabiat Rasulullah yang memberikan contoh. Walaupun dirinya sakit, walaupun dirinya tidak enak, walaupun dirinya mau muntah, tetapi dirinya tetap menghargai pemberian orang lain, menyayangi orang lain, menjaga perasaannya. Demikianlah fitrah manusia di hadapan Allah, yaitu Allah telah memberikan karunia yang luar biasa. Suri teladan kita, Nabi besar Muhammad SAW dengan kisahnya, yaitu mencintai, menyayangi sesamanya. Para pemirsa Kalam Ramadan rahimakumullah. Selanjutnya, fitrah kita adalah beragama. Kalau ada manusia yang tidak beragama, pasti mereka adalah keliru. Pasti itu adalah salah. Walaupun di dalam beragama, tentunya Allah telah memberikan petunjuk-petunjuknya. Allah telah memberikan rambu-rambunya. Kita bisa melihat bagaimana Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 19. Yang sudah sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai Allah hanyalah Islam. Apalagi pemirsa semuanya, kalau kita melihat Al-Quran ini, masih banyak ayat-ayat yang berkaitan itu. Misalkan saja, kita bisa melihat di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-85. Di sini Allah juga tegas memberikan satu informasi kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Inilah rambu-rambu yang diberikan Allah kepada kita, bahwa kita tidak akan mau rugi. Kita tidak akan mau di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Kita juga bisa melihat bagaimana Allah juga berfirman di dalam Al-Quran ini, di dalam surat yang berbeda, yaitu bisa kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-132. Allah juga telah mengingatkan kepada kita semuanya dengan kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Demikian para pemirsa yang berbahagia, bahwa beragama itu pun fitrah manusia. Tetapi di dalam mencari agama, Allah telah menunjukkan ayat-ayatnya. Lewat ayat-ayat inilah yang insya Allah kita akan selalu berada di dalam kebenaran. Para pemirsa Kalam
Ramadan yang berbahagia. Selanjutnya, dengan adanya hal semacam itu, maka mari kita bersama-sama untuk selalu menggigit erat akidah kita, agama kita. Jangan sampai al-Islam ini keluar dari diri kita. Jangan sampai akidah kita teracuni sehingga kita tidak mengakui akidah kita sebagai akidahnya Rasulullah SAW. Kita bisa melihat bagaimana kisah-kisah para sahabat maupun sahabiah di zamannya Rasulullah, bagaimana mereka mempertahankan akidahnya walaupun nyawa taruhannya. Kita bisa melihat bagaimana seorang Sumayyah, sahabat yang pertama kali syahid di zamannya Rasulullah, mempertahankan akidahnya, mempertahankan agamanya. Kenapa? Karena kepingin dirinya sesuai dengan fitrahnya, yaitu al-Islam. Bagaimana seorang Sumayyah mampu mempertahankan dirinya walaupun payudaranya ditebas oleh orang-orang kafir. Bahkan nyun sewu atau mohon maaf, bahwa ketika dalam kondisi semacam itu orang-orang kafir memasukkan pedangnya dari kemaluannya dan tembus sampai dadanya. Dan disitulah Allah memberikan satu karunia yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Sumayyah, yaitu dalam keadaan sakharatul maut, dirinya Sumayyah mampu mengucapkan kalimat yang sangat indah, yaitu kalimat syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itulah hal yang diberikan oleh Allah kepada Sumayyah di saat dalam keadaan sakaratul maut mampu mempertahankan kalimat yang sangat indah. Rasul pernah bersabda, barang siapa yang dalam keadaan sakaratul maut mampu mengucapkan kalimat syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dirinya pasti akan diharamkan masuk ke neraka. Berarti dirinya akan diterima oleh Allah di surganya kelak. Mudah-mudahan kita mengikuti jejak-jejak para sahabat ya Sumayyah yang semacam itu. Kita juga pernah atau sering, bahkan sudah sering mendengar kisah dari Bilal, bagaimana dirinya mempertahankan akidahnya ketika dirinya disiksa di padang pasir yang begitu panasnya. Bahkan tidak hanya sekedar itu, dirinya pun ditindih batu yang begitu besar. Tetapi Bilal sahabat Rasulullah tetap mampu mempertahankan akidahnya, tetap mampu mempertahankan al-Islamnya, walaupun siksaannya begitu pedihnya. Para pemirsa kalam Ramadan yang berbahagia, oleh karena itu di dalam penghujung akhir ini kami mengingatkan kepada pemirsa semuanya, termasuk kepada diri saya, mari kita bersama-sama untuk mengevaluasi, untuk introspeksi pada diri kita. Sudahkah kita mempertahankan fitrah kita sebagai seorang muslim? Sudahkah kita mempertahankan akidah kita dengan sekuat tenaga? Karena itu adalah merupakan fitrahnya sebagai manusia. Jangan sampai nanti kita ditegur oleh Allah sesuai dengan firman-Nya yang terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-179, di mana Allah telah memberikan hati, memberikan mata dan telinga, tetapi tidak dipakai dengan sebaik-baiknya. Maka Allah mengingatkan di dalam ayat tadi, surat Al-A'raf ayat yang ke-179. Allah mengingatkan dengan kalimat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adanul la yasmauna biha ulaika kal an'ami balhum adol ulaika humul ghafilun. Dan sungguh Allah telah menjadikan isi neraka jahanam ini sebagian besar dari jin dan manusia. Mereka diberikan hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka diberikan mata tetapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Dan mereka diberikan telinga tetapi tidak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu ada seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat. Mereka itulah orang-orang yang lengah.
Para pemirsa Kalam Ramadan yang berbahagia, mari kita jaga apa yang telah Allah ingatkan kepada kita di dalam surat tadi. Hati, mata, dan telinga gunakan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Jangan sampai kita nantinya menjadi hamba Allah yang betul-betul terkena ayat ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semuanya di dalam tausiah ini, mari kita bersama-sama untuk selalu berintrospeksi supaya betul-betul kita di hari raya yang fitri ini kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Para pemirsa, apabila apa yang kami sampaikan ini ada benarnya, tentunya itu semata-mata adalah karena dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebenaran yang hak dari Allah. Tetapi kalau ada khilaf, ada salahnya, tentunya itu adalah kedhaifan dari diri saya pribadi, maka saya mengucapkan mohon ampun kepada Allah dan tentunya mohon maaf kepada para pemirsa semuanya. Pemirsa, demikianlah episode Kalam Ramadan kali ini. Sampai bertemu di Kalam Ramadan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.